Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 beranggotakan Ahmad Farhan Atola, Ega Tiarasari, Miftahul Ilmi, Rizatus Nabila, Septa Kurnia Putra, Sultan Ayubi, dan Vina Rizky Murtoharo. Di sini kami akan menyampaikan beberapa standar operasional prosedur produksi benih tanaman terong atau Solanum melongena. Kemudian mengenai deskripsi tanaman terong, sudah tertera pada gambar sebagai berikut. Untuk menghasilkan benih yang berkualitas, diperlukan standar operasional prosedur produksi benih tanaman terong, di mana kegiatan pertama yaitu pemilihan lahan yang dilakukan 1 bulan sebelum penanaman. Pilih lokasi lahan yang sebelumnya tidak ditanami tanaman dari famili yang sama atau famili Sonalales. Contohnya seperti tanaman tomat, cabai, melon, dan tembakau. Dianjurkan memilih lokasi dengan lahan bekas dari tanaman famili Graminae seperti padi, jagung, tebu, atau dari famili Liliaceae seperti bawang merah, bawang bombay, dan lain-lainnya. Jenis kegiatan yang kedua yaitu persiapan benih yang dilakukan 22 hari sebelum tanam, di mana benih yang dipilih yaitu benih yang bersertifikat dari penangkar yang telah terdaftar dan juga benih yang digunakan mempunyai kelas benih yang lebih tinggi dari kelas benih yang dihasilkan. Benih harus sehat, tidak terinfeksi maupun luka akibat serangga atau luka mekanis. Kegiatan selanjutnya yaitu penyemaian benih yang dilakukan 20 hari sebelum tanam. Di mana penyemaian benih dilakukan yang pertama yaitu siapkan cairan perendaman berupa pupuk organik cair 100 ml dan 1 liter air. Lakukan perendaman benih di cairan perendaman selama 2 jam sebelum disemai. Siapkan media penyemaian benih, campur dana, dan bokasi dengan perbandingan 1:1. Letakkan media tanam tersebut pada bumbungan daun pisang atau pot plastik. Tiriskan benih terong dari cairan perendaman dan letak di media tanam. Setelah benih tumbuh menjadi bibit terong, lakukan penyiraman rutin setiap hari. Memasuki kegiatan selanjutnya yaitu pengolahan lahan yang dilakukan 10 hari sebelum tanam. Di mana pengolahan lahan ini yang pertama yaitu melakukan pembersihan lahan dari sisa tanaman dan gulma, melakukan penggemuran lahan, terus membuat bedengan dengan lebar 1 sampai 1,2 meter dengan sistem ganda atau lebar 80 cm dengan sistem tunggal. Di mana tinggi bedengannya yaitu 30 cm dengan jarak antar bedengan 40 cm dengan panjang disesuaikan kondisi lahan. Pemasangan mulsa. Pemasangan mulsa dilakukan 2 hari sebelum tanam, di mana mulsa yang digunakan adalah mulsa plastik hitam perak dengan lebar 100 sampai 125 cm pada sistem ganda atau lebar 80 cm pada sistem tunggal. Bagian plastik berwarna perak menghadap ke atas dan yang berwarna hitam menghadap ke bawah. Tarik ujung mulsa, kaitkan pasak dari belahan bambu tipis yang panjangnya 20 sampai 25 cm pada bagian sisi kanan dan sisi kiri bedengan atau tepi mulsa agar plastik mulsa tidak mudah lepas. Setelah melakukan kegiatan pembuatan mulsa, selanjutnya yaitu pembuatan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan 1 hari sebelum melakukan penanaman, di mana pembuatan lubang tanam melakukan sistem zigzag atau 2 baris berhadapan. Pembuatan lubang tanam pada sistem tunggal dengan jarak 40 cm dalam barisan atau 50 cm pada musim hujan, sedangkan pada sistem ganda dengan jarak 50 x 70 cm pada musim kemarau atau 70 x 80 cm pada musim hujan. Penanaman.
Penanaman dilakukan setelah tanah lokasi bibit sudah disiram terlebih dahulu, sehingga dalam hal ini penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Lubangi mulsa dengan jarak 50 cm kali 60 cm. Masukkan bibit yang sudah berumur 25 hari atau sudah berdaun 4 helai ke dalam lubang mulsa. Bila bagian bawah polybag sudah berlubang, langsung saja masukkan bibit beserta polybagnya atau dirobek agar akar dapat berkembang ke tanah. Hal terakhir yaitu menutup sedikit tanah pada padatan benih. Memasuki 25 hari setelah tanam hingga 45 hari setelah tanam, dilakukan kegiatan roguing, di mana roguing ini dilakukan untuk pengamatan pada tanaman terong, seleksi pada tanaman dengan mencari dan mencabut tanaman tipe simpang atau varietas lain. Cabut tanaman yang dirasa kerdil, tidak normal atau layu, dan tanaman sakit. Kegiatan selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan dilakukan 7 hari setelah tanam, 14 hari setelah tanam, 21 hari setelah tanam, 30 hari setelah tanam, dan 40 hari setelah tanam. Di mana pemupukan susulan 1 dilakukan sebanyak 3 kali pemberian. Dengan pemupukan dilakukan 1 minggu sekali, di mana pemupukan minggu kedua, 3, dan 4 sudah tidak memakai insektisida. Teknis penggunaannya yaitu dengan cara campurkan air dan pupuk dikocorkan ke lubang tanam dengan takaran 200 ml hingga 250 ml setiap lubang tanam. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk NPK 35 hingga 45 kg per hektar. Untuk pemupukan kedua dilakukan 30 hari setelah tanam dan 40 hari setelah tanam. Di mana pemupukan kedua dilakukan dengan cara tugal sedalam 5 cm hingga pupuk masuk ke dalam lubang. Kemudian tutup dengan tanah. Jarak lubang pupuk dengan batang tanaman sekitar 5 cm. Pemupukan dilakukan dengan interval 7-10 hari. Di mana pemupukan dilakukan menggunakan NPK 280 kg atau campuran Ponska plus ZA 300 kg per hektar. Memasuki kegiatan yang selanjutnya yaitu pemasangan ajir. Dilakukan 21 hari setelah tanam. Di mana langkah-langkahnya yaitu buat ajir dari bambu atau kayu dengan ukuran 4 x 100 cm. Buat ajir dengan tinggi 90-100 cm dengan lebar 2-4 cm. Lakukan pemasangan ajir atau bilah bambu penopang tanaman setelah tanaman berumur 3 minggu. Atur penancapan, ajir ditancapkan dengan jarak 5-7 cm dari pangkal tanaman. Bagian ajir yang masuk ke dalam tanah sedalam 20 cm. Dan yang terakhir yaitu ikat tanaman pada ajir dengan tali rafia, dilakukan pada umur 3 minggu setelah tanam. Memasuki kegiatan selanjutnya yaitu pewiwilan tanaman. Pewiwilan tanaman dilakukan untuk perewelan atau wiwil pada waktu pagi hari. Tanaman yang diwiwil yaitu tunas di ketiak, daun atau cabang. Pengairan. Pengairan dilakukan 15 hari setelah tanam, di mana lakukan penyiraman sesuai kebutuhan tanam saat kondisi tidak hujan 3 hari sampai tanaman berbunga. Setelah tanaman berbunga, lakukan penyiraman 2 hari sekali. Pada musim penghujan, sistem pembuangan atau drainase bisa diatur supaya aliran air berjalan lancar sehingga akar tanaman tidak tergenang air terlalu lama. Agar tanaman terbebas dari gulma dan tanaman lainnya, dilakukan penyiangan dan sanitasi, di mana penyiangan dan sanitasi ini dilakukan 7 hari setelah tanam sampai 50 hari setelah tanam. Lakukan penyiangan dengan membersihkan gulma di sekitar tanaman yang mengganggu pertumbuhan tanaman.
Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma di sekitar tanaman, bisa menggunakan cangkul atau koret. Lakukan penyiangan gulma pada bedengan dan pembersihan semak belukar di sekitar tanaman. Di samping melakukan penyiangan, dilakukan pengendalian OPT, di mana pengendalian ini dilakukan 15 hari setelah tanam hingga 43 hari setelah tanam. Melakukan pengamatan OPT secara berkala 1 minggu sekali, dengan mengambil contoh jenis hama yang menyerang. Mengenali dan mengidentifikasi gejala serangan, jenis OPT dan musuh alaminya. Memperkirakan OPT yang perlu diwaspadai dan dikendalikan. Catat semua kegiatan pengendalian OPT. Memasuki kegiatan selanjutnya yaitu masa panen. Masa panen dilakukan 50 hari setelah tanam hingga 60 hari setelah tanam. Memasuki masa panen dilakukan penyemprotan pestisida sebelum 1-2 minggu panen. Panen dilakukan pada umur 50-60 HST dengan interval 3-7 hari. Petik buah dengan ciri-ciri warna buah cerah atau mengkilat. Cara panen dilakukan dengan memotong tangkai buah 2 cm dari pangkal batang dengan menggunakan pisau atau gunting. Setelah melakukan pemanenan, langkah selanjutnya yaitu melakukan proses sortasi buah. Di mana sortasi buah dilakukan untuk memusnahkan buah yang terserang OPT dan tipe simpang. Setelah memasuki pemanenan yaitu pengumpulan dan pengeringan benih. Kegiatan pengumpulan dan pengeringan benih digunakan untuk benih basah, petik buah setelah benar-benar matang atau melewati keadaan enak dimakan. Keluarkan biji dari buah dan tebarkan di atas lembaran pengering. Siram dengan air untuk membersihkannya. Rendam dalam air selama 24 jam hingga terjadi fermentasi. Untuk benih kering, pilih biji yang besar-besar seperti pada kacang-kacangan dengan tangan. Kemudian gantung tas tersebut di bawah atap hingga kering, jangan lupa hindarkan dari pemangsa. Saat pengeringan, benih diratakan sebanyak 2-3 kali per hari. Setelah itu benih dikeringkan secara seragam, dan yang terakhir yaitu benih dikatakan sudah kering apabila kelembapan sudah mencapai 8%. Baik, sekian terima kasih pemaparan kelompok 8 mengenai standar operasional prosedur produksi benih tanaman terong atau Solanum melongena. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.